Penggunaan bahasa pada teks prosedur. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Andre Artari. Sebelum kita lanjut videonya, silakan kalian klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasi, dan selalu like serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Penggunaan bahasa pada teks prosedur. Di sini terdapat 7 penggunaan bahasa. Yang pertama, kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, penggunaan kriteria atau batasan, bentuk pasif, kata penghubung, dan kata keterangan. Kita ulas mulai dari kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang mengandung makna untuk meminta atau memerintah seseorang untuk mengerjakan sesuatu sesuai keinginan si penuturnya atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah adalah 1. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. 2. Menggunakan partikel kan dan lah. 3. Menggunakan tanda seru. 4. Kalimat perintah menggunakan kalimat inversi. Perhatikan contoh ini. Tulislah bagian ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Kata tulislah dan buanglah di sini sudah ditambahkan dengan partikel lah. Kedua, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat perintah yang berupa saran atau masukan. Pada teks prosedur, penggunaan kalimat saran bertujuan agar tidak menimbulkan bahaya dalam prosedur pelaksanaan. Ciri-ciri kalimat saran adalah penggunaan frase atau kata hubung, seperti sebaiknya, alangkah baiknya. Perhatikan contoh berikut. Sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Alangkah baiknya memasak menggunakan api sedang. Yang ketiga, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat perintah yang berupa ujaran untuk mencegah atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Pada teks prosedur menggunakan kalimat larangan bertujuan agar tidak menimbulkan bahaya dalam prosedur pelaksanaan. Ciri-ciri kalimat larangan adalah menggunakan frase atau kata jangan. Contohnya di sini, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan menggoreng dengan api besar. Yang keempat, penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Perhatikan contoh ini. Tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Setinggi lutut merupakan batasan. Contoh dengan batasan, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. 2 kali di sini maksudnya tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 2 kali. Pada hitungan 4 bertepuk tangan. Merupakan batasan untuk melangkahkan kaki kanan. Yang kelima, bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif pada teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya, kalian perhatikan kalimat aktif, ini adalah bentuk aktifnya. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Kita lihat perubahan ke bentuk pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata yang dicetak tebal, menekan, berubah menjadi ditekan. Di samping itu, kata tombol keyboard ditulis di awal. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Yang keenam, kata penghubung. Dalam teks prosedur dibutuhkan kata penghubung agar setiap langkah berurutan dan runtun. Penggunaan kata hubung biasanya seperti kemudian, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, lalu, dan setelah ini. Selain kata tersebut juga sering digunakan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Perhatikan contoh ini. Pertama, siapkan alat dan bahan.
Kemudian, cuci buah apel sampai bersih. Kupas buah apel tersebut lalu potong-potong. Masukkan ke dalam blender beserta es batu, lalu blender selama 1 menit. Jika sudah halus, tuangkan ke dalam gelas. Jus apel siap dinikmati. Kata yang ditulis dengan warna merah ini merupakan kata penghubung. Dan yang terakhir, kata keterangan. Kata keterangan di sini terdiri dari 6 jenis kata keterangan. Yang pertama, kata keterangan cara. Biasanya ditandai dengan penggunaan dengan cara, dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Minum cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak. Tulisan yang berwarna merah ini merupakan contoh dari kata keterangan cara. Kedua, keterangan alat ditandai dengan penggunaan kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. Cuci tangan menggunakan sabun. Tulisan yang dicetak miring merupakan kata keterangan alat. Yang ketiga, keterangan tujuan ditandai dengan kata untuk, supaya, agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Gunakan api sedang agar matang merata. Kata yang dicetak miring merupakan contoh kata keterangan tujuan. Yang keempat, keterangan derajat atau kuantitas ditandai dengan penggunaan kata secepatnya, 1 kali, sebulan sekali, 3 kali, dan lain-lain. Perhatikan contoh. Ulangi gerakan 3 kali. Setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Kata yang dicetak miring merupakan contoh keterangan derajat atau kuantitas. Yang kelima, keterangan syarat ditandai dengan penggunaan kata jika. Perhatikan contoh. Jika gula terlalu banyak, akan cepat gosong. Kata yang dicetak miring merupakan kata keterangan syarat. Terakhir, yang keenam, keterangan akibat ditandai dengan penggunaan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Perhatikan contoh. Goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai habis. Kata yang dicetak miring merupakan kata keterangan akibat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Ada 3. Kita mulai dari yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks jenis ini berisikan tentang menjelaskan sebuah langkah-langkah yang hanya berisikan 3-4 langkah. Contohnya, cara menghidupkan radio, cara membuat kopi hangat, cara mengganti foto profil, dan lain-lainnya. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Jenis teks ini berisikan tentang menjelaskan sebuah langkah-langkah secara detail. Terkadang terdiri dari sub-sub langkah. Contoh, cara mengedit foto menggunakan aplikasi, cara membuat nasi kuning, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks jenis ini berisikan tentang menjelaskan sebuah langkah-langkah sederhana dan mudah dimengerti. Contohnya, cara menghidupkan laptop, cara menghidupkan kipas angin, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada latihan buat kalian. Untuk meningkatkan kemampuan, silahkan kerjakan latihan ini. Perhatikan teks ini. Oke, di sini ada gambar beserta teks yang menunjukkan prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini merupakan latihan yang kedua. Silahkan kalian perhatikan baik-baik dan baca teksnya dengan seksama. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan A. Penggunaan kriteria, B. Kata penghubung, C. Kalimat bentuk pasif, dan D. Kata keterangan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.